Kembali di Kompas Siang, Saudara. Salah satu syarat mutlak agar bisa bepergian di tengah pandemi dan larangan mudik saat ini adalah mengantongi surat keterangan hasil negatif tes COVID-19. Ternyata surat ini saudara dianggap sebagai sebuah celah bisnis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kamis kemarin, warganet menemukan bahwa surat keterangan sehat dan bebas COVID-19 bisa dibeli secara daring dan menjadi viral di media sosial. Media sosial sempat heboh gara-gara tangkapan layar ini. Surat keterangan bebas COVID-19 dengan kop bermacam rumah sakit dan institusi kesehatan diperjualbelikan di situs mall online. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp39.000 hingga Rp70.000, lengkap dengan stempel dan tanda tangan dokter. Si pelapak bahkan mempromosikan jika ingin transaksi aman dan dilayani lebih cepat, hubungi via nomor WhatsApp yang tentu sengaja kami samarkan. Warganet menelusuri, ternyata sang penjual surat sehat bebas COVID-19 yang sama juga membuka lapak lewat laman web Blogspot. Meski demikian, saat ini seluruh lapak jual beli surat keterangan sehat bebas COVID-19 di mall online maupun laman Blogspot sudah ditindak dan tak lagi bisa diakses. Polisi pun akan turun tangan mengusut siapa pelakunya. Salah satu institusi yang namanya dicatut dalam surat bebas COVID-19 palsu itu adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga. Lewat akun resmi Instagramnya, Rumah Sakit Mitra Keluarga menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan pihak-pihak yang memperjualbelikan surat keterangan bebas COVID-19 maupun surat keterangan apapun. Rumah Sakit Mitra Keluarga juga meminta agar pihak yang menyalahgunakan kop surat atau mengatasnamakan mitra keluarga untuk segera mencabut dan atau menghentikan perbuatan tersebut sesegera mungkin. Mitra keluarga juga akan menempuh jalur hukum jika masih ada pihak yang melakukannya. Meski angkutan umum kini telah kembali beroperasi, tidak serta-merta semua orang menjadi bebas bepergian. Warga yang ingin melakukan perjalanan dalam rangka dinas atau darurat wajib mengantongi surat keterangan sehat dan bebas COVID-19. Kriterianya pun diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, Kepolisian Republik Indonesia akan menyelidiki beredarnya surat keterangan sehat bebas COVID-19 yang diduga diperjualbelikan di salah satu toko online yang seolah-olah dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit. Nah, lebih lengkap soal itu, saya sudah bersama dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan lewat sambungan telepon. Selamat siang, Pak Ahmad dengan Maidop. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Kami mengalami gangguan komunikasi dan kami akan mencoba menghubungi kembali Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadan lewat sambungan telepon terkait dengan dijual secara bebas surat sehat COVID-19 di salah satu toko online yang kemudian sempat viral pada hari Kamis kemarin. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Oke, Ya, selamat siang Pak Ahmad dengan Maidop. Ya, Mbak Maidop. Ya, Pak Ahmad, polisi akan menyelidiki soal jual beli surat bebas COVID-19 ini. Sejauh ini apa saja temuan dari pihak kepolisian? Baik Mbak Maidop, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini jajaran Polri sudah melakukan penyelidikan dan bahkan sudah ada Polda yang melakukan penangkapan terhadap kasus ini, yaitu Polda Bali. Ada 2 kasus yang saat ini ditangani. Yang pertama pembuatan surat palsu keterangan sehat bebas COVID-19 yang dijual secara manual. Yang kedua pembuatan surat palsu yang dijual secara e-commerce. E-commerce ya. Ya. Berarti sebelum dari online ini ada yang dijual secara manual begitu Pak? Ya, ini agak bersamaan ini, sama-sama kemarin ditangkapnya. Selain itu apalagi Jadi Pak yang ditemukan? sama-sama tanggal 14 Mei ya.
Yang pertama ya Mbak ya, saya biar runtun. Yang pertama surat palsu yang dijual secara manual itu pelakunya 3 orang Mbak. Ya tepatnya di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana. Dengan 2 tersangka, yang pertama FMN, yang kedua PB, yang ketiga SW. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan barang bukti yang disita ada 5 lembar surat keterangan dokter yang sudah diisi data lengkap dan tanda tangan palsu oleh tersangka. Kemudian barang bukti lain uang tunai 200.000, kemudian 6 lembar belangko surat keterangan dokter, kemudian alat tulis, kemudian 1 perangkat komputer dan 2 unit HP. Modusnya pelaku memanfaatkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID dengan membuat dan menjual surat keterangan kesehatan palsu kepada para pengguna pelabuhan Gilimanuk. Dan dijual juga secara e-commerce. E-commerce ya. Kalau tadi kan yang manual Pak, yang e-commerce itu di Bali juga penjualnya sudah sejauh mana penyelidikannya Pak? Sudah ada tersangka juga kah? Sudah. Nah yang keduanya, yang e-commerce itu tersangkanya ada 4. Ya, yang pertama WD, yang kedua IA, yang ketiga RF, yang keempat PE. Itu yang e-commerce ya Mbak ya. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi dan melakukan penyitaan terhadap 2 lembar surat keterangan palsu dan 1 unit printer. Modusnya sama Mbak, memanfaatkan surat edaran tentang kriteria pembatasan itu. Untuk keduanya Pak? Apa Mbak? Ya, untuk keduanya sudah sejak kapan ini memalsukan surat ini Pak? Baik yang manual maupun e-commerce. Pengakuannya baru mau mulai. Jadi ya kronologis itu berawal dari viralnya informasi penjualan surat keterangan itu yang ada di medsos itu Mbak. Kemudian kan ada perintah untuk menyelidiki. Kemudian Satreskrim Polres Jembrana melakukan penyelidikan sehingga sampai melakukan penangkapan terhadap para tersangka tadi. Pak Ahmad, jika ada unsur pemalsuan di sini, kemudian siapa saja yang akan diproses hukum? Kalau pemalsu pasti tentunya ya, Anda tadi sudah sampaikan ada 2 tersangka untuk penjualan surat palsu secara manual, 4 tersangka untuk penjual secara e-commerce. Nah, bagaimana sanksi untuk para pengguna, Pak Ahmad? Memanfaatkan palsu, ya ikut memalsukan Mbak. Jadi dia menggunakan barang palsu. Jadi kalau tersangka yang kami tangkap, dia melakukan pemalsuan. Sedangkan pengguna menggunakan surat palsu gitu Mbak. Berarti pengguna juga, pembeli surat palsu ini juga kemudian bisa kena. Mbak, baik yang membuat, menjual dan menggunakan semua bisa dikenakan pidana Mbak. Bagaimana polisi men-tracing orang-orang yang sudah membeli surat palsu baik secara manual maupun e-commerce ini Pak? Ya, ini masih dalam tahap pendalaman penyelidikan, sementara pengakuannya baru mau mulai gitu Mbak ya. Ya namanya pelaku ketika ini ya sementara dia mengaku seperti itu. Jadi ini memang baru pengakuannya dia baru mulai, terus ketangkep oleh aparat penyidik Polres Satreskrim Polres Jembrana. Yang juga jadi perhatian adalah ada salah satu institusi yang disebut dalam surat. Apakah sudah melapor ke polisi Pak? Namanya dicatut dalam surat tersebut? Ya, yang pertama pihak institusi tersebut sudah menyampaikan bahwa surat itu tidak benar ya.
Nah, kami sampai sekarang ini masih menunggu laporan polisinya, Mbak. Tapi tanpa surat lapor polisi, kami penyidik bisa mengeluarkan laporan polisi model A untuk melakukan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan, Mbak. Oke, ini sudah ada prakteknya, sudah jelas, sudah viral. Bagaimana pengawasannya di lapangan, di e-commerce terutama? Banyak sekali, apakah hari ini juga masih bisa ditemukan ada jual beli surat sehat COVID-19 di e-commerce, Pak Ahmad? Oke, Mbak. Baik, tentunya, Mbak, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan himbauan kepada masyarakat, ya, bahwa telah beredar surat palsu. Untuk itu agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan ini. Kan ada juga masyarakat hanya ingin cepat sehingga tidak tahu bahwa bisa dikenakan pidana juga, Mbak. Kemudian kita juga sudah menginstruksikan ke jajaran khususnya di pos checkpoint dan pos pantau PSBB agar lebih ketat dan lebih teliti dalam memeriksa surat rekomendasi terkait surat bebas COVID-19 itu, Mbak. Berarti petugas di lapangan juga harus punya kemampuan untuk membedakan mana surat palsu, mana surat Mbak. asli. Betul, Mbak. Oke, itu jadi salah satu jadi concernnya dari pihak kepolisian. Antisipasi, Mbak, ya. Antisipasi. Jadi selain kita petugas aparat, kami menghimbau agar masyarakat juga berhati-hati. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin saja masyarakat ingin cepat, tapi dia tidak mengerti ketika dia menggunakan atau memanfaatkan surat palsu tersebut, bisa pengguna tersebut dapat dipidana. Oke, Gitu, Mbak. jadi petugas di lapangan bisa membedakan nanti mana surat sehat COVID-19 yang asli dan juga yang palsu, itu harus jadi perhatian publik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami memberikan informasi Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan di Kompas Siang hari ini.